Setelah pulang dari kampus, Arya dan Tasya langsung pergi ke bengkel. Tasya menghabiskan waktunya untuk menemani Arya bekerja dan sesekali membantu Arya. Sampai tak terasa kini sudah pukul 7 malam dan akhirnya Arya pun mengajak Tasya untuk pulang. Arya dan Tasya pulang dengan berjalan kaki. Karena motor Arya sengaja Arya tinggalkan di bengkel, karena Tasya meminta untuk berjalan kaki, karena jarak dari bengkel ke rumah tak terlalu jauh. Dan seseorang yang memang sedari tadi mengintai Tasya dan Arya terus mengikuti sampai akhirnya Arya dan Tasya sampai di rumah kontrakan mereka. Oh, jadi sekarang kamu tinggal di sini? Pantas saja sikapnya menjadi aneh dan terkesan seperti orang yang bukan terlahir di kalangan atas. Ternyata tempat tinggalnya juga seperti ini, kumuh, kotor, ucap orang itu yang tak lain adalah Jessica, yang merasa jijik dengan tempat tinggal Tasya sekarang. Tapi kamu tidak perlu cemas, Tasya. Aku akan membantu kamu keluar dari tempat kumuh itu. Dan pada akhirnya kamu dan suami culun kamu itu akan hidup bahagia di jalanan. Sambung Jessica. Jessica pun akhirnya pergi untuk mencari tahu tentang rumah yang kini menjadi tempat tinggal Tasya dan Arya. Setelah mendapatkan informasi, Jessica pun langsung pergi untuk menemui pemilik rumah kontrakan yang kini ditempati oleh Tasya. Tok tok tok. Jessica pun mengetuk pintu sebuah rumah yang lumayan besar di antara rumah yang Jessica lihat sebelumnya. Dan tak lama setelah Jessica mengetuk pintu, keluarlah seorang ibu parubaya dari dalam rumah. Ada apa ya? Tanya ibu parubaya itu yang kini tengah berdiri di depan Jessica. Begini Bu, saya mau ibu usir salah satu penghuni rumah kontrakan itu yang bernama Tasya dan Arya, ucap Jessica. Tasya siapa ya? Kalau Arya saya tahu, tapi kalau Tasya saya tidak kenal, jawab ibu pemilik rumah kontrakan itu. Tasya yang tinggal bersama dengan Arya, ucap Jessica. Apa? Kenapa saya tidak tahu? Atau jangan-jangan mereka kumpul kebo? Celetuk ibu itu. Mendengar ucapan dari ibu itu, Jessica pun jadi memiliki rencana yang lebih gelicik lagi. Astaga, jadi ibu tidak tahu kalau mereka sudah tinggal bersama selama beberapa hari belakangan ini? Kalau begitu kita seharusnya mengambil tindakan, bukan? Kalau tidak, bisa-bisa nama baik ibu akan tercemar gara-gara mereka. Dan ibu akan dianggap sebagai seorang pemilik rumah kontrakan yang tidak bertanggung jawab karena ibu membiarkan mereka terus tinggal bersama, ucap Jessica dengan raut muka yang dibuat-buat. Ya, kamu benar. Saya akan meminta bantuan pada warga untuk membantu saya mengusir mereka, ucap ibu itu yang langsung pergi untuk meminta bantuan dari warga. Sebentar lagi kamu akan diusir, Tasya, dan kamu akan hidup di jalanan. Dan alangkah baiknya jika kamu pergi jauh-jauh dari sini, sehingga posisiku sebagai nona muda wirawan aman. Dan kamu pun tidak bisa menggoda Johan lagi, karena Johan hanya milikku, ucap Jessica yang langsung mengikuti warga yang sudah berkumpul dan tengah berjalan menuju tempat Tasya dan Arya. Saat para warga menggedor-gedor pintu kontrakan Tasya, Jessica pun bersembunyi dan terus memperhatikan bagaimana Tasya akan diusir nanti. Hei, keluar kamu! Teriak ibu pemilik kontrakan. Ya, keluar kalian dari dalam! Ucap tetangga yang tengah berkerumun itu. Tasya yang mendengar teriakan dari para warga yang berada di luar rumah, akhirnya Tasya pun berjalan menuju pintu rumah. Sebelum Tasya membuka pintu, Tasya mengintip di jendela. Tasya pun kaget saat melihat ada banyak orang di luar sana. Ada apa ini? Kenapa mereka berkumpul di sini? Tanya Tasya pada dirinya sendiri. Saat Tasya tengah mengintip di jendela, Arya melihat ke arah Tasya. Ada apa? Tanya Arya yang mendekat pada Tasya dan ikut mengintip di jendela. Aku juga nggak tahu. Kenapa tiba-tiba jadi banyak orang di sini? Jawab Tasya. Karena semakin lama warga pun semakin banyak, akhirnya Arya memutuskan untuk keluar dan menanyakan sebenarnya apa yang tengah terjadi. Cepat,
dari dalam rumah. Semua orang pun berusaha melihat ke arah dalam rumah yang Arya tempati. Maaf, ada apa ini? Kenapa malam-malam kalian bikin keributan di sini? Tanya Arya. Hei kamu, saya mau sekarang juga kamu angkat kaki dari sini. Teriak ibu pemilik kontrakan itu. Loh, kenapa Bu? Saya kan sudah membayar sewa rumah ini. Kenapa saya harus angkat kaki dari sini? Tanya Arya yang belum mengerti apa yang dimaksud dari perkataan pemilik rumah sewanya itu. Ah, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Dan jangan pernah kamu berpura-pura baik lagi. Saya sudah tahu semuanya. Kamu kumpul kebo kan? Ucap ibu-ibu itu. Tidak, bantah Arya. Ah, alasan saja kamu. Ayo periksa ke dalam. Pasti ada wanita di dalam sana. Ajak ibu pemilik rumah sewa itu. Dan akhirnya beberapa orang masuk ke dalam rumah dan menemukan Tasya yang tengah duduk di sofa. Dan akhirnya pun Tasya diseret keluar. Tasya pun didorong hingga hampir saja terjatuh. Karena dengan sigap Arya menangkap badan Tasya agar tidak terjatuh. Ini apa? Saya nggak mau tahu lagi, sekarang kalian angkat kaki dari sini. Teriak ibu pemilik rumah sewa itu. Yang kemudian diikuti teriakan dari warga yang meminta mereka untuk angkat kaki. Baik, saya akan pergi dari sini, tapi saya mohon izin saya untuk mengambil barang-barang saya dan barang-barang istri saya. Ucap Arya penuh penekanan. Istri? Mana mungkin? Ucap salah satu warga. Baiklah, saya izinkan kamu mengambil barang-barang kamu. Tapi cepat, jangan lama-lama karena saya tidak mau tempat saya jadi tercoreng karena kalian berdua. Ucap ibu pemilik rumah sewa itu. Akhirnya Arya pun kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barangnya dan barang-barang milik Tasya. Tak butuh waktu lama, Arya pun keluar sambil membawa 2 tas gendong. Setelah itu Arya pun langsung pergi dari tempat itu bersama dengan Tasya. Jessica yang melihat itu pun merasa puas karena semua rencana dan keinginannya tercapai. Saat semua warga sudah pergi dan hanya menyisakan pemilik rumah sewa itu, Jessica pun menghampirinya dan memberikan uang pada pemilik rumah sewa itu. Apa maksud ini? Tanya ibu itu. Anggap saja sebagai tanda terima kasih saya pada ibu, jawab Jessica, yang kemudian langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan Arya dan Tasya kini tengah berjalan menuju bengkel untuk mengambil kendaraan. Sekarang kita mau tinggal di mana, Arya? Tanya Tasya yang kini sudah menangis, memikirkan nasibnya yang menjadi benar-benar kacau. Sudahlah Tasya, tidak usah menangis. Kamu tidak perlu cemas ya. Kamu serahkan saja semuanya padaku, oke? Ucap Arya yang kemudian memeluk Tasya agar Tasya bisa lebih tenang. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.